slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Lorenzo komentari balapan pertama Marquez dengan Gresini Ducati. Tahun 2023 yang lalu padok MotoGP dikejutkan dengan keputusan pembalap Spanyol, Marc Marquez yang memilih meninggalkan tim Repsol Honda. Marquez telah bersama Honda di kelas utama sejak debut pada 2013 silam. Marquez kemudian memilih bergabung ke tim satelit Gresini Racing, mengendarai motor Ducati. Setelah penampilan perdana di Qatar dengan hasil yang sangat bagus, keputusan Marquez dinilai sudah tepat. Hal ini disampaikan oleh mantan pembalap MotoGP, Jorge Lorenzo, mengatakan bahwa Marquez mengambil langkah yang benar di level olahraga. Saya pikir dia membuat keputusan terbaik dalam level olahraga, kata Lorenzo tentang Marquez, seperti dimuat Speedweek.com. Dia salah satu pembalap terbaik dalam sejarah, dan satu-satunya yang pernah saya lihat yang tidak takut terjatuh atau terluka, sambung Lorenzo memuji mantan tandemnya itu. Marc Marquez tampil sangat kuat di MotoGP Qatar minggu kemarin, setelah melakukan pertarungan sengit dengan rookie MotoGP 2024 yakni Pedro Acosta. Penampilan Marc Marquez tampak menjadi sorotan tajam para penikmat dunia balap, pasalnya di MotoGP era akhir ini sangat jarang sekali ada penampilan menarik dari para pembalap MotoGP dikarenakan banyak faktor, salah satunya adalah winglet, di mana hal ini dianggap sangat mengganggu performa motor dan skill para pembalap. Di sisi lain, dari segi estetika motor MotoGP saat ini dianggap telah menjadi monster dan makin gambot. Di era sekarang Lorenzo juga menyoroti pembalap kawakan Marc Marquez. Dia mengatakan bahwa Marquez yang sekarang kemungkinan tidak akan segarang Marquez yang dulu sebelum cedera, bahkan jauh ketika Marc Marquez berada di level tertinggi bersama Honda. Kemungkinan besar kita tidak akan melihat Marc seperti dulu lagi karena cedera lengan yang serius, tapi dia akan tetap sangat-sangat bagus, demikian penilaian Marquez. Marquez menyelesaikan balapan sprint di posisi kelima dan balapan utama di posisi keempat di Lusail, Qatar. Hasil ini terbilang cukup bagus bagi Marquez yang selalu kesulitan dalam beberapa tahun terakhir. Saingan berat murid Valentino Rossi saja mengakui, Marc Marquez susah dikalahkan pada MotoGP 2024. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez dinilai akan sulit dikalahkan dan berpotensi meramaikan perburuan gelar MotoGP 2024. MotoGP 2024 telah merampungkan seri perdananya di sirkuit Lusail, Qatar di mana Marc Marquez menorehkan performa yang mampu mencuri perhatian. Meski gagal meraih podium, pembalap berjuluk Baby Alien tersebut meraih hasil cukup memuaskan dengan finish di posisi keempat pada balapan utama. Sedangkan untuk sesi sprint race atau balapan mini, Marquez merengkuh finish di urutan kelima setelah start dari posisi keenam. Sepak terjang peraih 8 gelar juara dunia tersebut pada seri pembuka turut mengundang perhatian dari Jorge Martin. Pembalap andalan Pramac Racing tersebut tak sungkan menilai Marquez akan menjadi salah satu pembalap yang sulit dikalahkan musim ini. Terlepas dari motornya yang memiliki spesifikasi lebih lawas, Marquez diyakini bisa menghadirkan perbedaan melalui skill dan pengalamannya. Pada seri pembuka sendiri, Martinator merasa beruntun masih bisa menjaga jarak dengan Marquez yang berpeluang menorehkan podium. Pembalap yang menjadi saingan berat murid Valentino Rossi, Francisco Bagnaia pada musim lalu itu benar-benar dibuat repot. Ya, saya bisa mempertahankan posisi saya dalam jarak sepertiga detik, ucap Martin, dilansir dari Motosan. Lebih lanjut, Martin juga masih mengakui bahwa insting Marquez belum sepenuhnya pudar meski mengalami masa-masa sulit bersama Honda. Kemudian saat dia melihat bahwa dia tak lagi ingin berada terlalu dekat untuk berjaga-jaga, ucap Martin. Jika dia melakukan kesalahan, saya bisa melaju dan mulai membuat jarak. Tetapi dia juga sangat kompetitif, dan ya, dia akan sulit dikalahkan tahun ini, tuturnya menambahkan. Martin sendiri berhasil tampil gemilang pada seri pembuka dengan mengungguli Marquez untuk mengamankan podium MotoGP Qatar. Sedangkan dalam sesi sprint, rekan setim Franco Morbidelli tersebut berhasil keluar sebagai pemenang. Gresini senang Marquez tak naik podium, begini strateginya. Pembalap Spanyol, Marc Marquez menyelesaikan sprint Qatar di posisi kelima,
hasilnya meningkat menjadi posisi keempat dalam balapan utama. Marquez mendapatkan total 18 poin dan berada di posisi keempat klasemen sementara. Hasil ini sudah cukup membuat tim Gresini Racing senang walau Marquez tidak menang atau naik podium. Sporting Direktor Gresini Racing, Michele Massini bahkan melihat lebih baik kalau Marquez tidak naik podium agar tidak terlalu menonjol di awal. Podium dan kemenangan tentu saja menjadi tujuan setiap pembalap dan tim, tapi ada strategi lebih lanjut di balik pernyataan tersebut. Tetap low profile dan jangan terlalu menonjol di waktu yang tidak tepat. Podium adalah tujuan yang kita semua cari, namun saya sangat senang, kata Massini dalam berita Marca.com. Saya dapat mengatakan bahwa hal ini berjalan dengan baik karena hal ini membuat kami tidak terlalu menonjolkan diri dan kami memiliki dasar yang kuat untuk memulai, sambungnya menjelaskan. Sekarang kami telah mencapai tujuan tersebut, balapan pertama, telah terpecahkan. Tujuan pertama adalah agar para pembalap bersenang-senang dan saya melihat senyuman pada mereka berdua, yang merupakan hal terpenting bagi kami. Soal gelar, kami akan berbicara di pertengahan musim, demikian tutup Massini. Marquez finish keempat di balapan pertama dengan Ducati, hanya terpaut 1,5 detik dari podium. Sementara rekan setimnya, Alex Marquez finish di posisi ke-6. Balapan berikutnya akan berlangsung di Portugal pada tanggal 24 Maret mendatang. Marc Marquez akan kejar standar Bagnaia, siap buktikan raih kemenangan mendatang. Rider Gresini, Marc Marquez, menempati posisi keempat di MotoGP Qatar 2024. Baby Alien menegaskan akan mengejar standar Francisco Bagnaia. Di sirkuit Lusail, Qatar, Senin kemarin dini hari, rider Ducati, Bagnaia, menjadi pemenang race. Dia mencatatkan waktu 39 menit 34,869 detik. Melengkapi podium ada Brad Binder dan Jorge Martin. Marc Marquez ada di posisi keempat dengan jarak 3,429 detik lebih lambat dari Bagnaia. Marc Marquez mengungkap strategi balapan di Lusail. Dia sempat menghemat ban agar bisa lebih cepat saat lap terakhir. Kini, Marc Marquez akan berusaha menaikkan standar agar bisa mengejar Bagnaia. Saya sempat ada di posisi podium. Saya ingin menghemat ban depan untuk bisa mendapat sedikit tambahan saat akhir balapan, dan nyaris memangkas jarak dengan Martin. Nyaris, tapi bagus dengan begini, kata Marc Marquez di situs Gresini. Kalau di saat tes Valencia mereka bilang saya akan finish keempat hari ini, saya akan menandatanganinya. Ini tak pernah menjadi sirkuit favorit saya, jadi posisi keempat raihan yang bagus. Sekarang, kami menganalisa data, Bagnaia finish 3 detik di depan kami dan dia juara bertahan. Dari dialah kami harus berusaha untuk menaikkan standar, kata Marc Marquez menambahkan. Marc Marquez bahkan cenderung tenang ketika dirinya sempat dilewati Pedro Acosta yang notabene merupakan rookie alias pembalap debutan di MotoGP 2024 kali ini. The Baby Alien juga tidak gegabah saat terlibat duel dengan Jorge Martin untuk memperebutkan posisi ketiga. Marc Marquez dengan penuh perhitungan terus memberikan perlawanan kepada Martin sepanjang balapan. Penampilan Marc Marquez pun mendapat sorotan dari banyak pihak. Salah satunya dari legenda balap Sylvain Guintoli. Dia akan senang dengan itu, sangat senang. Ia masih beradaptasi dengan gaya berkendara Ducati setelah sekian lama berada di Honda, ujar Guintoli. Dengan memanfaatkan waktu putaran di zona pengereman, dia bisa menahan diri. Ini bukan sirkuit favoritnya, dia hanya menang sekali di sini, tapi dia bisa mendominasi pada penampilannya kali ini, lanjutnya. Penampilan di MotoGP Qatar 2024 membuat Guintoli yakin Marc Marquez berpotensi besar meramaikan persaingan gelar juara musim ini. Dia optimis The Baby Alien bakal tampil lebih mengerikan pada balapan berikutnya.